Apa yang buat kamu tuh suka dengan aku jadinya? Mau nikah dengan aku? Aku realistis sih sebenarnya orangnya. Kayak gitu. Karena aku ngelihat I see the future in you kayak gitu. Jadi aku ngelihat kalau misalnya aku dengan kamu, masa depan aku akan lebih baik kayak gitu. Oh, oke. Tapi kan aku kan bukan orang kaya pada waktu itu. Oke, 11 tahun menikah. Kamu pernah nggak berpikir salah pilih pasangan gitu? Pikir salah pilih pasangan? Pernah. Kok pernah? Kok pernah? Kalau misalnya kamu suatu hari nggak ada lagi di dunia ini, apakah aku akan menikah lagi kayak gitu punya? Aku akan jawab, aku tidak akan pernah menikah lagi. Even kalau misalnya pun aku nggak suka dengan kamu atau apapun yang terjadi dalam pernikahan kita. Kalau misalnya pernikahan kita berantakan nanti suatu Aku saat tidak atau gimana? akan pernah menikah lagi. Jadi kalau misalnya seandainya aku yang selingkuh gimana? Kalau kamu yang selingkuh, Iya. jawabannya adalah Tanya Dokter Richard. hari ini saya kedatangan tamu bukan manusia biasa, seorang Dewi dari kayangan, peri yang luar biasa banget. Siapa lagi kalau bukan Dewi Matahari? Terima kasih. Sudah dinamain Dewi Matahari. Masih ingat nggak kenapa namamu bagi yang belum tahu ya, nama dia kalau di kontakku itu namanya itu Dewi Matahari. Iya. Kenapa tuh? Kenapa namanya Dewi Matahari, tau nggak? Kan aku pernah bilang ke kamu kalau aku tuh seperti Dewi Matahari yang selalu menyinari kamu dalam kegelapan. Nah itu baru bener. Kamu bilang kamu tuh seperti matahari yang menyinarin aku, baik di saat aku gelap ataupun di saat apapun keadaanku kayak menyinari jalanku kayak gitu punya. Gitu. Aku tuh seperti Dewi Mataharimu dengan PD-nya dia ngomong kayak gitu. Terus aku ambil handphone, Agak sedikit narsis ya. akhirnya gue ubah ya udah namamu mulai sekarang Dewi Matahari. lebih tepatnya aku tuh narsis. tapi memang itu kenyataan juga. Tapi itu memang kenyataan juga bahwa kamu tuh memberikan warna yang luar biasa dalam hidupku yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Jadi kayak waktu sebelum menikah dengan kamu itu aku nggak pernah mikir kamu itu akan memberikan warna seperti ini. Tapi ternyata kayak kamu tuh memberikan warna yang luar biasa, terang yang luar biasa buat aku tuh makan lebih baik, hidup jadi lebih baik kayak gitu. Makanya aku bilang ya kamu wajar untuk dituliskan sebagai Dewi Matahari. Ya, terima kasih. Dan memang aku pantas. Iya. Rasis sebenarnya. Hari ini aku bersama dengan istriku tercinta dan hari ini tepat momen tanggal 22 September. Iya. Di mana ini momen ulang tahun pernikahan kita ya. Iya. Yang keberapa? Yang 10 atau yang ke-11 ini ngomong-ngomong? Kan dia aja lupa. Ini patut disebut suami yang baik gak ini? Anakku umur 10, berarti ini yang ke-11 ya? Ini yang ke-11 ya? Iya. 11 tahun. Selamat happy wedding day, anniversary yang ke-11 istriku tersayang. Oh, luar biasa ya? Suamiku tersayang. Luar biasa ya, kita sudah melewati 11 tahun pernikahan ya. Iya. Kok Anda bisa bertahan dengan suami seperti saya? Emang kamu jelek? Enggak lah, dia juga suami yang baik kok sebenarnya. Oke. Tapi aku pengen mengulas sedikit sih. Waktu pertama kali kita ketemu, kamu masih ingat gak di mana? Nah, ayo. Pertama kali ketemu ya di kuliah gak sih? Oke. Waktu baru masuk kuliah kan ada kakak tingkat sama adik tingkat kan? Iya. Kan pertemuan kayak ada kakak diktat kayak gitu ya? Iya. Itu di situ. Waktu itu kamu ini nggak naksir nggak dengan aku lihat? Ganteng banget cowok itu, luar biasa. Enggak. Karena waktu itu aku ada pacar, masih pacaran. Dan kamu pernah ngerasa ada feel nggak? Kayaknya itu bakal jadi jodoh aku itu. Enggak. Kan aku setia. Jadi pada waktu itu dia ini ada tingkatku 4 tahun ya di bawahku ya. Aku Iya. 2003, kamu apa? Enggak, aku 2007. 2007 ya, 4 tahun di bawahku. Jadi waktu biasalah adik tingkat datang itu kan kita sebagai kakak tingkat kan harus eksis ya dimanapun ya setiap tahun baru kayak gitu. Semua cewek yang cantik-cantik itu kita incer kan, ngajak kenalan gitu, termasuk dia. Cuma pada waktu itu aku chat dicuekin ya. Dicuekin. Iya, dicuekin kan? Iya. Masih ingat gak kamu? Iya. Itu tuh masih zaman XL jempol pada waktu itu. Iya benar. Aku ngechat dicuekin. Kenapa dicuekin? Karena menurut aku nggak tahu, aku tuh kayak ini kalau misalnya aku udah ada pacar kayak gitu, aku nggak mau kayak
kayak apa berhubungan dengan orang lain kayak gitu. Oh, oke. Iya. Itu pacar yang keberapa kamu sih? Itu pacar yang keberapa kamu? Pacar pertama ya? Yang pertama. Oh, berarti aku pacar kedua ya? Iya. Berarti aku tuh bener-bener setia. Minimalis ya pacar kamu ya? Iya. Karena aku susah menjalin hubungan dengan Atau nggak seseorang. laku? Susah atau nggak laku? Enggak, kayaknya karena juga susah membuka hati kayak gitu. Susah membuka hati. Iya. Oke. Jadi pada waktu itu aku ngechat dia dan nggak digadenin. Terus sebagai laki-laki yang punya banyak inceran, aku memindahkan Kalau dia perhatianku. berarti dia banyak ya berarti ya. Aku memindahkan Mantannya perhatianku ke teman kamu ya. Oh, gitu. Teman kamu kan, teman kamu dokter juga, teman seangkatan dia, dan aku pacaran di sana. Dan setelah berpacaran, hampir mau nikah loh aku. Hampir mau nikah. Dan tapi ada kejadian dan gak nyaman banget pada waktu itu. Gak nyaman banget pada waktu itu. Kayak aku tuh sayang banget dengan dia. Itu tuh temannya kamu kan. Aku tuh sayang banget dengan dia, cinta banget dengan dia, dan kami itu mau nikah. Sampai kayak orang tua kita itu sudah kayak, wah, udah ngomonginnya sudah kayak ini kayak Boy William sudah, tapi nggak pakai tanggal aja coba. Sudah ada pembicaraan lebih lanjut. Tapi nggak nyaman memang, nggak nyaman. Terus waktu Justru putus, waktu mau masuk ke jenjang yang lebih jauh malah lebih kerasa nggak nyamannya. nggak nyaman. Waktu awal-awal nyaman kayak gitu. Betul. Tapi setelah mau lebih ke serius lagi ternyata kayaknya ada beberapa nggak kecocokan kayak gitu. Dia tuh orangnya sama baiknya dengan kamu, Gitu. tapi terlalu baik. Saking baiknya itu keras banget, dan buat aku tuh nggak leluasa. Kayak kalau aku bandingin ya, ini bukan membandingkan satu sama lain ya, Gitu. Bukan bandingkan juga kan, mantanku ini juga kan sudah berkeluarga dan sudah bahagia juga ya. Orangnya tuh baik banget, baik banget. Kamu juga baik banget orangnya, kayak nuntun aku ke jalan yang benar juga ya. Tapi yang aku rasain ya, kayak pada waktu dengan dia itu baik tapi mengekangku. Oh gitu. Kayak aku tuh nggak nyaman gitu. Tapi kalau dengan kamu kayaknya, aku tuh ngerasa kayak kamu tuh nyinarin jalan aku aja. Kamu tuh cuma ngasih tau aku, ini loh yang lebih bagus. Nanti aku sadar sendiri bisa. Karena kita berbeda prinsip berarti. Kita sama-sama baik tapi punya prinsip yang berbeda mungkin. Itu. Gitu. Kamu masih ingat nggak kayak gimana cara kita pacaran? Cara kita pacaran. Ayo ngaku. Siapa duluan yang menyatakan cinta, aku atau kamu? Oh. Aku nggak pernah nyatain cinta sebenarnya kalau menurut aku. Masa? Lupa. Kan kamu bilang katanya kamu suka sama seseorang nggak? Aku bilang ada kayak gitu ya. Ya udah. Ya, gitu itu namanya menyatakan cinta dong. Cinta ya, itu namanya menyatakan cinta dong. Sebenarnya aku tuh mancing doang kayak gitu. Iya, tapi kamu duluan yang ngomong dengan aku kan? Kamu duluan yang ngomong dengan Sama-sama aku nggak kan? mau ngaku ya berarti ya. Tapi kamu duluan kan yang ngomong dengan aku kan? Aku bilang ada aja. Enggak, Iya, aku tanya karena siapa? dipancing, Aku iya. tanya siapa? Terus kamu bilang kamu. Ada, iya, ya Terus aku di situ kan sebagai laki-laki buaya kan ditanyain kan, kalau kamu gitu ya. ada sayang dengan aku nggak? Aku sayang dong. Oh iya, padahal enggak sebenarnya ya. Belum. Ya, sama aku juga belum sebenarnya. Oh, gimana? Terus kenapa kamu bilang kamu sayang dengan aku coba? Aku nggak bilang sayang sebenarnya, yang suka kayak gitu. Suka Kenapa aja kamu kan bilang baru. kamu suka dengan aku? Karena kamu baik waktu itu. Oh. Kamu kan kayak ngedeketin kan, memang bener. Kamu kan kayak ngedeketin aku kan. Terus kamu baik sama aku, terus mengajarin aku kayak gitu. Oke. Ya suka baru kan? Oh, baru suka. Ya suka aja, berarti belum tentu sayang berarti kan. Suka itu belum tentu sayang artinya kan. Loh, berarti kapan kamu mulai sayang dengan aku? Kayaknya lama deh. Setelah kita menikah kan. Wah, laki-laki. Jadi sebenarnya sebelum kita menikah pun kamu belum menyayangi aku ya. Gawat. Terus kenapa kamu mau dengan aku? Apa yang buat kamu tuh mau dengan aku coba? Berarti karena aku ngelihat kamu tuh. Setelah 11 tahun pernikahan, hal ini baru terkuak. Ada aku lagi. Kenapa? Apa yang buat kamu tuh suka dengan aku jadinya? Mau nikah dengan Aku aku? realistis sih sebenarnya orangnya kayak gitu. Karena aku ngelihat I see the future in you kayak gitu. Jadi aku ngelihat kalau misalnya aku dengan kamu masa depan aku
akan lebih baik kayak gitu. Oh, oke. Tapi kan aku kan bukan orang kaya pada waktu itu. Tapi kan kamu pekerja keras. Oke. Terus dia pintar. Ah. Karena aku suka cowok yang pintar. Terus dia mau kerja lah ya. Itu sih yang aku lihat. Kelihatan pintar ya, tapi kelihatan pintar, tapi memang pintar sih. Tapi memang pintar. Memang pintar terus kan kita sama-sama dokter kayak gitu kan. Kalau aku pikirnya itu kalau kita sama-sama dokter ya udahlah. Kalau misalnya kita menikah, misalnya dalam segi pekerjaan nggak mungkin lah ya, pasti ada lah menghasilkan kayak gitu, nggak susah-susah banget lah. Walaupun waktu itu kamu tuh bukan dilahirkan dari keluarga yang berada kayak gitu kan, tapi kan setidaknya kalau ada semua malah. Ya, tapi setidaknya kalau ada kerja pasti ada uang kan kayak gitu kan. Nggak bener-bener nggak nol banget lah kayak gitu menurut aku. Oh, oke. Ya. Itu yang buat kamu memilih aku. Iya. Oke. Bener-bener realistis ya. Realistis ya. Sama sih, sama. Aku juga realistis sih. Sama sih sebenarnya. Kan aku baru putus dengan mantanku kan. Terus pacaran dengan kamu kan. Pada waktu pacaran dengan kamu tuh kayak apa yang... Padahal baru sehari loh. Jalan ke mall itu aku masih ingat jalannya ke PIM pada waktu itu. Di lantai 2 itu aku tanya dengan kamu mau makan apa? Kamu bilang, terserah. Terus kita mau nonton, kamu mau nonton apa? Aku bilang filmnya, Reni ikut Koko aja. Iya, tapi salah satu yang buat aku suka sama kamu tuh kayak gitu, karena kamu tuh kayak menunjukkan sesuatu yang nggak pernah aku tahu kayak sebelumnya. Kan aku kan kayak dari desa kayak gitu ya. Bener-bener kayak nggak tahu apa-apa kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak ditunjukin ini kayak gini nih kayak gitu. Mengajarkan sesuatu yang baru. Mengajarkan sesuatu hal yang baru. Cara mengambil keputusan yang tadinya kamu tuh kayak ikut aja. Kayak ngikut aja jadinya kayak lebih diajarin lebih pinter kayak gitu loh. Sedangkan aku tuh ngerasa nge-blessing banget gila. Dalam hidup aku tuh kayak biasa tanya makan apa aja itu bisa berantem dulu dengan pacar kayak gitu, punya yang lama kan gitu. Tapi yang ini kayak kamu tuh ngikutin aku kayak gitu, punya kayak ya udah kamu tuh pemimpin aku ikutin aja. Bahkan pada waktu kita sampai menikah, sampai detik hari pernikahan kita, aku tuh bisa ngomong kita tuh nggak pernah ribut loh satu kali pun. Iya kan? Ya memang. Ini aja kayak kita menikah 11 tahun kan jarang banget kan kita ribut yang kayak sampai ribut pasti pernah ada lah ya, tapi sampai berhari-hari itu nggak pernah. Paling cuma ribut, ngambek cuma kecil lah kayak gitu ngambek punya. Sehari sudah, sehari nggak sampai kayaknya. Nggak nyampe. Kalau nggak aku yang bujuk, kamu yang bujuk. Nggak pernah sampai sehari lah, tapi ngambek tuh pernah. Dan gitu. aku tuh ngerasa kayak waktu di mall tuh ya sejujurnya kayak aku ngerasa kayak wah ini adalah wanita yang tepat dalam hidupku. Karena kan aku tahu diri ya, aku tuh orangnya miskin. Miskin susah tapi punya ambisi besar, pengen jadi orang kaya kan. Dan aku tuh mencari pasangan hidup yang sesuai dengan diriku kayak gitu ya kan. Aku tuh nggak mengharapkan cewek yang kaya, cewek yang tajir aku nggak harapin. Aku tuh cuma butuh cewek yang bisa ngebantuin aku, mendorongku, mensupportku aja. Jujur ya, sebelum dengan kamu, aku tuh pacaran dengan salah satu anak manajemen. Bukan dokter kayak gitu punya. Dan aku tuh sudah tahu bahwa endingnya aku tidak akan menikah dengan dia. Gitu. Karena pada waktu pacaran dengan dia, aku ngeliat keluarganya suka ngutang, keluarganya tuh kayak nurunin lah kayak gitu punya. Kayak kita mau naik tapi kayak dipanjatin untuk kita, nahan kita supaya untuk naik kayak gitu. Jadi aku sudah tahu bahwa aku nggak akan nikah dengan dia. Tapi pada waktu ketemu dengan kamu, ini adalah wanita yang pas dalam hidup aku. Pas ketemu dengan keluarga kamu, gila mak bapaknya baik banget sumpah. Berarti the real ya, bibit-bibit bobot itu lihat kayak gitu ya. Kalau untuk menikah berarti, kalau untuk pacaran nggak apa-apa berarti. Nggak pernah apa yang ngomongnya, nggak pernah banyak tingkah, nggak pernah punya banyak kemauan, nggak pernah, pokoknya benar-benar kayak buat aku tuh nyaman banget, dan aku tuh kayak yakin banget bahwa aku tuh bisa kayak kereta api yang lajunya itu bisa bus, dia support, tapi sedikit pun dia kayak nggak menghambat kerjaanku kayak gitu. Kan ada kan kalau kita nikah dengan orang kan kayak adiknya nanti pinjem duit lah, adiknya bermasalah di penjara lah, yang ujung-ujungnya kayak ngerepotin kita. Ada kan kayak gitu kan? Ada, banyak. Nah, itu tuh yang buat aku tuh sejujurnya, wah ini adalah wanita terbaik yang paling sempurna yang akan melengkapi hidup aku. Kayak aku nikahin kamu. Ya tapi mungkin karena aku dididiknya seperti itu, jadinya ya kayak nurun aja sih kayak gitu. Memang sih kayak lingkungan kita dididik itu seperti apa, itu akan jadi seperti apa yang kita
sekarang ini kayak gitu. Oke, berarti kita sama-sama realistis lah ya. Kamu realistis, aku realistis ya. Tapi kamu bahagia nggak dengan pernikahan di 11 tahun? Bahagia. Salah jawab nanti. Kalau dibilang nggak bahagia nanti dia ngambek. Bu, kalau nggak bahagia anaknya 3, Bu. Anaknya 3 lah ini, Bu. Enggak lah, bahagia kok. Bahagia banget lagi malahan. Bahagia kan banget. buktinya aku tersenyum tiap hari. kan katanya kalau misalnya orang bahagia itu terpancar dari senyumannya. Benar nggak sih? Iya. Tapi kamu ngeliat aku bahagia nggak sih? Bahagia. Iya, kelihatan bahagia kan. Bahagia kok. Karena kan menurut aku juga kayak ya apa adanya sih menurut aku. Terpancar kan? Tapi kamu tuh berubah banget loh setelah nikah dan menjadi momen seperti sekarang. Kamu ngerasa nggak kamu berubah? Berubah apanya? Berubah. Secara keseluruhan tuh kamu banyak berubah sebenarnya. Dibandingkan dengan Reni Effendi yang dulu. Berubahnya baru-baru ini aja sih kalau menurut aku. Makin berkembang, makin dewasa. Iya, berubahnya baru-baru ini aja sejak umur aku 30-an ke atas kayaknya. Oh iya. Lebih tua dan ya? aku ngerasa aku lebih mateng secara pemikiran. Karena dulu tuh aku kayaknya manut aja ya sama kamu ya. Awal-awal. Iya, dulu awalnya itu aku tuh kayak nurut banget sama dia sampai kayak aku ngerasa kayak aku tuh nggak mikirin diri aku sendiri kayak gitu. Masa itu enggak lah. Ternyata setelah umur aku 30 lebih dewasa, lebih kayak oh ya udah berarti aku tuh kayak harus bahagia dulu dari diri aku sendiri baru aku bisa membahagiakan orang lain kayak gitu. Itu yang membuat aku jadi lebih bahagia sekarang. Itu idenya mungkin yang lebih kamu kasih. Lebih bijaksana, lebih dewasa. Itu kayak ide gitu. itu yang kamu kasih ke aku yang versi yang Inara punya itu ya. Jadi kayak kamu tuh harus cantik dulu baru bikin orang lain tuh bahagia dengan kamu. Iya. Gitu. Kalau enggak dulu tuh aku kayak terjebak kayak dibilang nggak bahagia, nggak juga bahagia juga. Cuma kayak aku tuh kayak terlalu ngikutin orang lain kayak gitu. Jadi kalau kamu bahagia, aku baru bahagia kayak Okay. gitu. Tapi kalau misalnya kamu jahat sama aku kan kadang-kadang kan kamu juga pasti emosi atau apa. Aku tuh jadi kayak sedih juga kayak gitu, ngikut lah kayak gitu. Suasana hati kamu tuh mengikuti akan membawa aku kayak gitu. Suasana hati kamu menentukan suasana hati aku. Kalau sekarang? Jadi ketika kamu baik, aku baik. Ketika kamu jahat, kayak aku tuh juga kayak kesel kayak gitu. Oh oke. Jadi kalau sekarang kamu tuh adalah moodku. Iya. Itu kayak kebawa terus kayak gitu. Nah sekarang aku tuh jadi orang yang berbeda setelah umur 30 ke atas kayak gitu. Kamu tuh adalah duniaku gitu. Iya, padahal sekarang kalau misalnya kamu bahagia, aku bahagia juga. Misalnya kamu lagi marah emosi, itu tuh nggak mengubah kebahagiaan. Kamu tetap bahagia ya? Kayak gitu. Kayak aku marah-marah kamu tuh ho. Enggak. Maksudnya enggak akan kebawa. Maksudnya aku jadi kayak berpikiran jelek atau jadi emosi juga ikutan kayak gitu, enggak kayak gitu. Enggak terbawa suasana kayak gitu. Oke. Jadi kamu lebih netral. Tapi kamu tuh lebih netral. Lebih berubah itu ternyata aku pengen tanya juga ya tipsnya. Kan aku kan dominan banget nih dari dulu ya. Dari sebelum nikah dengan kamu juga kan aku orangnya sangat-sangat dominan orangnya. Kayak ingin menentukan di segala suasana, apapun keputusannya itu aku yang menentukan gitu ya. Dan setauku pada waktu menikah dengan kamu tuh bukan orang yang dominan. Kamu tuh benar-benar kayak orang yang ikut aja kata orang. Iya, ikut aja. Tapi Oke. Tapi gara-gara itu jadi aku kayak tidak menemukan jati diri aku akhirnya kan. Nah, tapi kan aku kayak sekarang kan kamu berubah banget tuh. Iya. Ya, tapi sebelum pertanyaan ke sana, pertanyaannya itu bagaimana kamu bisa tipsnya apa sih kamu bisa ngontrol orang yang dominan ini seperti aku, tapi kayak aku tuh nggak ngerasa terkontrol gitu. Malah aku tuh happy, malah aku tuh seneng, malah aku tuh kayak segala sesuatu aku tuh minta izin kan selalu kan. Padahal orang dominan tuh nggak pernah minta izin loh. Mau beli sesuatu atau putuskan sesuatu ya, orang dominan tuh tidak memerlukan izin. Tapi aku di dalam keluarga, aku selalu izin kan dengan kamu kan. Apapun itu, bahkan ngepost sesuatu aja tuh aku sering minta pendapat kamu. Apalagi beli barang sesuatu, baik mobil, rumah. Kalau yang murah nggak kan? Iya, kalau yang murah ngomong sih tetap, ya kan. Tapi kan kayak aku tuh menghargai kamu banget gitu. Padahal aku tuh dominan murni loh. Kamu bisa buat seperti itu. Apa sih tipsnya kenapa kamu bisa buat aku kayak gitu? Tipsnya karena mungkin aku seperti itu kali.
Jadi aku tuh kayak memberi contoh mungkin ke kamu. Bahwa aku ingin diperlakukan baik, jadi aku memperlakukan kamu secara baik kayak gitu. Gak paham. Seperti itu nggak? Iya, aku kan selama ini nggak pernah memperlakukan kamu dengan jelek kan. Aku selalu memperlakukan kamu baik, aku respect dengan kamu. Oke. Mungkin karena aku baik dengan kamu membalas aku dengan kebaikan juga. Kayak gitu kan, seperti itu kan. Itu satu itu, oke. Konsepnya seperti itu kan. Satu itu. Kalau misalnya kita baik sama orang, nggak mungkin dia itu memperlakukan kita dengan tidak baik kan. Oke, itu iya, satu. Yang kedua, apa yang kamu sampaikan itu kadang-kadang logik. Dan benar kayak gitu. Kayak kamu tuh kayak ngasih, aku tuh kan ngerasa bahwa aku tuh orangnya pintar, cerdas, bisa memutuskan. Tapi kayak di satu sisi kamu tuh bisa kasih opsi yang lebih bijaksana dan mengarahkan aku jadi lebih baik kayak gitu. Terus aku tuh jadi, oh iya benar ya kata istriku ya. Padahal kamu nggak maksain aku. Iya ya. Karena orang dominan kan nggak bisa dipaksa. Ya itu karena memang pendapat yang aku katakan itu benar. Jadinya memang benar. Jadinya kamu lebih ini kan. Iya, itu sih kalau menurut aku apa yang kita harus memberikan contoh sih. Kalau kamu mau diperlakukan seperti itu ya kita memperlakukan kamu seperti itu kayak gitu. Kalau kamu mau diperlakukan baik, kalau kamu direspek orang, ya kita juga harus balik kayak ngerespek dia dulu kayak gitu. Kita mencontohkan yang baik dulu dalam diri kita kayak gitu. Oke. Jadi kita jadi panutan kayak gitu kan, baru dia bisa ikut kita kan kayak gitu. Iya benar. Oke, aku setuju sih. Soalnya aku banyak banget konsultasi dengan dia dan aku tuh orang yang paling aku dengerin di dunia ini adalah dia sebenarnya. Jadi kalau pengen mempengaruhi aku kayak gimana caranya datang ke dia. Iya, tapi kalau kamu mau diperlakukan baik itu artinya kita harus baik duluan kayak gitu. Tapi aku jangan mengharapkan orang baik dengan kita kalau kita nggak baik kayak gitu. Tapi walaupun aku nurut dengan kamu ngerasa nggak aku nurut dengan kamu? Ngerasa ya? Tapi kamu ngerasa nggak aku tuh takut dengan kamu? Nggak takut sih. Nggak ya? Respect sih sebenarnya, bukan takut. Aku nggak masuk ikatan suami takut istri ya. Dia nggak takut, tapi dia respect sama aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku bilang aku nggak suka kamu kayak gini, dia ikut loh. Iya dia ikut loh, bener loh. Tapi aku terbuka kan, aku nggak suka kamu kayak gini, aku nggak suka, aku kasih tahu kan. Iya. Aku selalu kasih tahu. Iya. Dan aku nggak pendem dalam hati. Dan ajaibnya. Tapi dulu aku pendem dalam hati loh. Dan ajaibnya kok aku nurut nih sama kamu ya. Kamu pakai pelet ya? Kalau ada pelet aku mau dong pelet kamu. Kalau pelet itu nyata. Kamu pakai pelet ya ke aku ya? Enggak lah. Kok aku bisa nurut ya sama kamu ya? Kok aku bisa mendengarkan kamu ya? Enggak. Tapi sebelum umur aku 30 dulu waktu masih umur 20-an kayak gitu. Aku ngerasa aku tuh terlalu ngikutin kamu kayak gitu malahan. Iya. Tapi setelah aku kayak lebih dewasa, kayak aku lebih mateng ya secara umur kayak gitu. Dari secara pemikiran juga lebih mateng kayak gitu. Jadi akhirnya kok aku yang jadi lebih bisa mengendalikan kamu ya. Tapi gak apa-apa sih. Ya? Iya. Dan kamu sekarang punya sisi dominan loh. Secara sadar atau tidak sadar. Kamu tuh punya sisi dominan. Yang padahal dulu tuh kamu tidak pernah ada. Karena aku latih ya kayak gitu ya. Aku melatih kamu untuk ambil keputusan karena kamu bisa menjadi dominan. Oke, aku mau tanya nih. Sudah 11 tahun kamu nikah dengan aku nih dan kita sudah punya 3 anak nih. Sifat aku yang paling kamu nggak suka? Dibilang nanti gantian aku juga. Iya, dibilang nggak suka banget tuh nggak juga kayak gitu. Ya kayak plus minus lah. Kayak aku tuh sudah kayak menerima kamu apa adanya loh. Oh so sweet. Iya. Ya, jadi nggak ada opsi lain soalnya. Iya benar, apapun kekurangan kamu ya udahlah kayak aku terima aja, telan aja kayak gitu. Kalau misalnya aku nolak itu kan itu membuat aku lebih tidak bahagia kan. Jadi lebih baik aku terima aja. Oke. Jadi itu akan kayak ya sudah legowo aja kayak gitu. Ya udah apa. Cerewet. Kita itu ngomong-ngomong punya sifat beda jauh banget ya. Iya. Berdua ya. Aku cerewet, kamu cuek. Aku cuek, ya kamu cerewet. Aku orangnya kreatif, kamu nggak kreatif. Iya. Aku orangnya berpikiran jauh,
bahkan berstep-step jauh ke depan. Kamu nggak mikir gitu. Aku lebih slow, dia kan lebih fast. Iya, kan? aku cepet banget. Dia pengen lari, kalau aku tuh malah kayak pengen berbahan jalan kayak gitu, jalan aja. Kalau bisa jangan cepet-cepet kayak gitu, karena aku juga ngerasa ya udah hidup ini ya sementara doang kan kayak gitu kan. Kok bisa ya orang seperti kita yang punya dua kepribadian yang amat sangat berbeda kayak gitu ya, bisa menikah, bisa akur. Justru karena dia berbeda kan, katanya yin and yang katanya kan. Mungkin karena itu jadinya lebih akur kan. Berarti kalau misalnya semuanya dominan, kayaknya jadi tumburan ya, benar nggak sih? Oke. Berarti aku melengkapi hidup kamu ya? Iya. Oke, kamu juga melengkapi hidupku. Iya, mungkin karena kita diciptakan berbeda jadinya ya ini. Terus sama-sama saling menerima sih. Kayaknya kamu juga nerima kekurangan aku terima banget gila. Kamu. Ya itu sih, saling menerima aja sih. Terima banget. Tapi aku nggak mungkin kan setiap orang tuh punya kelebihan sama kekurangan. Kekurangan tuh pasti ada di setiap orang kayak gitu. Apalagi dia loh. Kalian tuh ngeliat sisi dokter Eni itu kayak gila, baik, kalem, manis, senyum terus, muka rezeki gitu. Kalian nggak tahu aja kejelekan dia itu aku bisa tulis ke kertas tuh sampai. Padahal itu yang kata orang, katanya kalau di mata suami sendiri istri tuh kelihatan jelek, banyak jeleknya. Tapi di mata suami orang, di mata laki-laki lain, istri orang tuh kelihatan sempurna. Tapi aku belum selesai ngomong. Aku selesaiin dulu. Sebenarnya kekurangan kamu itu di aku ya, itu tuh banyak banget. Karena kan aku kan orangnya fast pace banget tuh, cepat dan perfeksionis kan, dan cerewet kan. Sedangkan kayak kamu itu kan agak lemot, lambat lah kayak gitu punya ya. Nggak ambisius. Pokoknya segala kekurangan kamu itu ya pasti akan kena ke aku karena aku pengennya cepat kayak gitu punya kan. Pasti dia nggak suka dengan aku. Pasti nggak suka banget yang kamunya kalem kayak gitu punya. Itu menurutku jadi sisi jelek aku semua kayak gitu punya. Aku nggak suka dari kamu. Tapi percaya nggak? Cuma ada satu kelebihan kamu. Tapi kayak itu nutupin semua kekurangan kamu. Apa? Kamu baik hati. Lah, orang baik juga banyak, Dan. Enggak, beda. Banyak orang baik bukannya? Beda. Kamu benar-benar kayak Dewi Matahari yang benar-benar menyinari aku. Memberikan kehangatan, memberikan terang, memberikan petunjuk. Bahkan ketika aku salah itu tuh kamu bisa kayak tetap ngerangkul aku kayak gitu punya, ngasih tahu yang bagus bagaimana sehingga aku tuh jadi lebih sadar bahwa ya oke, aku salah. Kadang-kadang walaupun salah kan laki-laki kan ada egonya. Iya, tapi mungkin dia itu lebih ke nggak mau didikte kayak gitu ya. Jadi semua orang dominan pasti kayak gitu. Iya, dia tuh kalau dikasih tahu salah, kayak dikasih opsi. Oh, kalau kamu kayak gini tuh kayak gini nih nanti jadinya. Tapi kalau misalnya kamu kerjainnya ini, nanti jadinya tuh akan resultnya lebih bagus. Kan aku kan kayak gitu kan. Iya. Lebih kasih pilihan ke kamu. Kayaknya kan? Bukan itu deh, karena aku dipelet deh kayak. tapi aku percaya itu sih guys. Makanya kalau kita mau suami kita baik, kita tuh harus baik duluan kayak gitu. Iya. What I believe tuh kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita mau orang lain baik dengan kita harus duluan lebih baik. Oke. Karena apa yang baik, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita akan dibalas dengan kebaikan juga. Itu yang sampai sekarang tuh aku percaya kayak gitu. Kalau kita misalnya jahat sama orang, ya tentulah orang akan balas juga dengan yang jahat kan, kayak gitu kan. Tadi kan kekurangan sudah ya. Kalau kelebihan suami kamu, dia banyak nih daftar. Kelebihan ya banyak lah. Dia tau gak? Dia cuma bilang kalau kelebihan aku cuma satu. Aku bilang kelebihan dia banyak kan. Makanya beruntung banget dia memang dapet aku. Iya. Itu kan kalian bisa tebak kan? Iya. Ternyata yang beruntung tuh dia kayak gitu. Dapetin aku. Kelebihanku kan banyak, berarti kamu yang beruntung dong. Enggak. Ya udah apa kelebihanku yang kamu suka? Berarti kekurangan kamu tuh kekurangan kamu lebih nyeleket daripada kekurangan aku. Kelebihan kamu banyak tapi kekurangan kamu juga banyak. Oh iya. Aku sadar diri kok. Dan itu lebih parah menurut aku daripada kekurangannya aku. Iya. Ngerti kan? Sadar diri. Apa kelebihan aku? Kelebihannya itu tadi kayak yang buat kamu kagum dari dulu sampai sekarang. Pinter. Apa lagi ya?
Kok jadi mikir sih? Ya ada banyak sesuatu hal yang kayak nggak ada di kamu tapi nggak ada di aku kayak gitu. Oke. Ya. Oke, Ibu, kita sudah 11 tahun menikah ya. Menurutku ini suatu achievement yang luar biasa. Memang tadinya harusnya enggak sampai 11 tahun harusnya. Oh enggak lah, aku pernah kan, kamu kan sering tanya dengan aku kan, kalau misalnya ada apa-apa nanti, dan aku juga pernah ngomong di Rumpi No Secret juga kan, dan aku tuh kalimatku tidak berubah sedikit pun, baik di samping kamu ataupun juga di depan TV ataupun juga di kamera ini. Kalau ditanya dengan aku, kalau misalnya kamu suatu hari nggak ada lagi di dunia ini, apakah aku akan menikah lagi kayak gitu punya? Aku akan jawab, aku tidak akan pernah menikah lagi. Even kalau misalnya pun aku nggak suka dengan kamu atau apapun yang terjadi dalam pernikahan kita. Kalau misalnya pernikahan kita berantakan nanti suatu aku saat. Aku tidak akan pernah menikah lagi. Aku cuma satu kali. Tapi kalau bercerai bisa berarti. Aku tidak akan bercerai. Aku tidak akan menceraikan kamu atau apapun. Kecuali itu. Aku yang nyerahin kamu. Ya, kalau itu aku bisa ngomong apa kan. Tapi yang jelas aku tidak akan menikah lagi. Aku cuma menikah satu kali dalam hidupku, yaitu kamu. Kamu adalah wanita yang diberikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup aku, untuk aku menjalani hidupku. Dan kalau misalnya aku kehilangan kamu suatu hari nanti, entah karena maut memisahkan kita, aku tidak akan pernah mau menikah lagi. Itu janjiku. Yang kamu pernah bilang, enggak apa-apa menikah lagi. Aku nggak akan. Kalau misalnya kebaliknya nih, aku yang nggak ada lagi. Di saat usia kamu masih muda, cantik, banyak duit loh kamu. Gila loh, janda kaya. Enggak lah. Janda kaya loh kamu loh. Tapi memang kalau menurut kamu aku adalah orang yang bisa menikah lagi nggak menurut kamu? Kamu pasti bisa ketebak dari sifat aku kayak gitu. Karena sifat aku tuh kayak nggak beda-beda jauh kayak gitu. Iya. Bisa ketebak lah pasti ya. Iya. Oke. Bu, setelah 11 tahun pernikahan ini kan, kita kan bisa ngomong rumah tangga kita ini kan adem ayem ya. Salah satunya menurutku yang bikin kita adem ayem ini adalah komunikasi. Walaupun kita sering nggak ketemu ya sebenarnya. Apalagi akhir-akhir ini ya, aku sering di luar kota, kerjaanku sibuk banget ya gitu ya. Kamu juga kita sering beda kota gitu punya ya. Tapi kita kayak komunikasi kita kan sangat jalan banget, chat-chatan, teleponan, kayak gitu ya. Kalau misalnya ketemu juga komunikasinya lancar banget. Apa yang aku alamin dia pasti tahu. Ya, bahkan apa yang dia alamin, aku kadang-kadang nggak tahu. Tapi kayak aku selalu bercerita dengan dia. Nah, salah satunya ekonomi. Yang kedua adalah yang pertama masalah komunikasi. Yang kedua masalah ekonomi. Sebenarnya ekonomi yang pertama kali itu. Apakah itu penyebab kamu makin jatuh cinta dengan aku? Iya, bisa jadi kan. Jadi sebenarnya dia ini tuh sebenarnya dari dulu dia itu terbuka secara finansial ke aku kayak gitu. Jadi apa yang dia punya dia kasih tahu semua ke aku kayak gitu. Bodohnya kan. Iya. Nggak ada yang ditutup-tutupi lah kayak gitu. Nah itu yang membuat menurut aku pernikahan kita tuh bertahan kayak gitu. Kalau ada yang ditutup-tutupin ya itu susah sih. Tapi kamu tahu hartaku juga ada di mana juga apa ya namanya? Kamu nggak pernah minta setahu aku. Iya nggak pernah minta juga. Kayak aku tuh malah aku yang ketakutan loh sebenarnya. Takut apa? Aku tuh takut kalau aku mati kamu nggak tahu duit aku ada di mana. Oh iya. Kalian tahu nggak? Aku tuh sampai ngelis di kertas kayak gitu punya. Ngelis di kertas nih beneran ya, rekeningku nih aku kasih ke dia. Nanti kalau suatu hari aku mati nanti ini rekening semuanya ya. Iya bener-bener guys, dia kayak gitu guys. Sampai gara-gara itu kan kayak, wih suami aku ternyata sebegitu perhatiannya dengan aku kan kayak gitu. Iya, karena dia nggak peduli duit sebenarnya. Bagi mungkin dia gara-gara itu yang membuat aku tuh bertahan sama kamu kayak gitu. Sampai segitunya dia perhatian sama aku kayak gitu kan. Itu salah satu yang wah kayak gitu. Ternyata suami aku tuh mikirin aku nih kayak gitu. Iya, dengan dia terbuka secara finansial ke aku. Jadinya kayak aku tuh aku tuh nggak ada yang aku takutin kayak gitu. Padahal sebenarnya dari obrolan ini mungkin kalian sudah tahu lah ya, siapa yang mengatur keuangan dalam rumah ya. Yang ngatur keuangan dalam rumah itu adalah aku sebenarnya. Karena
aku jago accounting, jago ngitung-ngitung, jago bikin planning kayak gitu. Sedangkan dia tuh kagak sama sekali. Iya, beneran. Kagak sama sekali kan, nggak. Tapi mulai sekarang mau belajar sih. Baru mau kan, setelah 11 tahun. Enggak, udah belajar kok sekarang. Karena aku tahu juga kan kalau misalnya ya itu tadi. Bu, apa yang Anda kelola itu cuma rekeningmu, Bu. Coba Anda kelola yang lain-lain sebagainya. Iya, tapi makanya mau belajar kan. Iya. Dan aku yang kelola semuanya. Tapi nggak ada yang namanya uangku dan uang kamu. Nggak ada. Uang bersama kita. Semua. Makanya kayak kemarin tuh heboh ya. Aku nggak kasih uang bulanan ke kamu. Emang pernah aku kasih uang bulanan ke kamu? Nggak pernah. Iya. Baik dari dulu aku kerja di perusahaan sampai sekarang pernah nggak aku kasih duit bulanan kamu? Ini jatah bulanan. Awalnya iya kasih. Enggak lah. Awal-awal kasih nggak sih? Nggak pernah. Nggak kasih ya. Cuma duit jajan doang itu ya. Aduh gimana? Nggak ngerti aku. Pernah ya aku kasih duit jajan? Iya dikasih waktu itu. Ada ya? Iya ada. Ada ya. Kayaknya seiring dengan akunya banyak duit ya. Iya. Kayak awal-awal kayak 1 tahun pertama dikasih uang kayaknya. Oh iya. Dikasih uang. Kalau sekarang kan memang nggak ada lagi kan? Setelah lebih dari setahun menikah kayaknya nggak ada. Kayaknya uang kamu uang aku juga kayak gitu. Okay. Kan tapi kamu ngelihatnya aku nggak pernah minta uang kali ya? Iya dan dia juga. Kok kamu hemat banget ya? Kok hidup kamu tuh hemat banget ya, luar biasa ya? Minta uang ya. Padahal kamu kan banyak duit. Kenapa kamu hemat banget? Sebenarnya dibilang hemat tuh enggak ya, karena kan ini tetap ada pengeluaran kan. Tapi kalau dibandingkan pemasukan kan. Dibandingkan dengan pemasukan dan dibandingkan dengan cewek-cewek lainnya yang setara dengan kita lah, kita ngomong kayak gitu. Pengeluarannya dikit banget, jadi kayak hampir berapa persen kali ya? Nggak sampai 10% kali ya. Apanya? Pengeluaran nih. Dari pemasukannya. Nggak sampai 10% dari mana? 10% nggak? Di bawah itu jauh banget. Dari bawah itu. Iya berarti di bawah itu ya. Di bawah itu jauh banget ya? Dia aja nggak pernah ngitung loh duit dia masuk dengan pengeluaran dia. Itulah dia ini. Tapi yang jelas aku nggak pernah hitung pengeluaran aku. Aku nggak pernah. Pemasukan juga kamu nggak pernah hitung. Nggak pernah hitung pemasukan, nggak pernah hitung pengeluaran. Tapi aku tahu kalau misalnya pengeluaran aku tuh di bawah 10% dari pemasukan. Yang di rekening kamu doang mungkin. Tapi yang jelas aku tahu pengeluaran aku di bawah 10% dari pemasukan kayak gitu. Oh, oke. Yeah. Jauh di bawah itu sebenarnya. Pada kenyataannya jauh banget dari bawah itu sebenarnya. Tapi kok kamu bisa hemat? Padahal sebenarnya orang lain dengan punya akses sebanyak itu kan lebih boros. Bahkan tuh aku tuh lebih boros daripada kamu sebenarnya. Iya, tapi tetap aja tapi menurut aku tetap hemat sih. Aku? Iya, aku lebih hemat. Aku juga hemat dibandingkan yang lain ya. Dibandingkan yang lain. Tapi yang aku tanya itu kenapa kamu bisa hemat banget? Kamu bisa kontrol diri kamu, nggak beli ini, nggak beli itu. Meskipun punya ya tas mewah atau apa kayak gitu punya. Tapi kayak kamu tuh nggak hobi gitu. Padahal kamu kan bisa. Itu karena mungkin memang bukan gaya hidup aku kayak gitu kali ya, lifestyle-nya beda. Kayak gitu. Aku bukan orang yang suka berfoya-foya kayak gitu. Iya bener. Kayak bagi aku tuh barang itu ya sekedar barang kayak gitu, bukan sesuatu yang harus aku kayak misalnya ini barang ya kayak gitu, misalnya ini tas kayak gitu ya, ini handphone mahal nih kayak gitu. Ya udah kayak sekedar handphone doang kayak gitu bagi aku kayak gitu. Nah, bukan sesuatu yang harus aku lekatin kayak gitu. Iya, aku nggak mau melekat dengan barang-barang apa yang aku punya kayak gitu. Oke. Ya udah sekedar kebutuhan aku kayak gitu. Misalnya handphone ini bagus nih, 30 juta. Tapi menurut aku ya udah untuk kebutuhan aja kayak gitu. Oke, hemat banget ya aku punya bini ya, sumpah. Hemat banget loh. Dia nggak pernah foya-foya. Paling malah ada satu yang aku pengen cerita dengan kalian nih. Kalau dia pergi dengan aku ya, selalu kita tuh kalau pergi jalan-jalan ya naik bisnis. Nah, kalau aku memang naiknya bisnis ya. Kalau dia ya pergi ya, misalnya medical check up ke Singapura ya, aku tanya dengan asistenku, naiknya ekonomi loh dia. Karena bisnisnya mahal. Kan deket kan, cuma 1 jam kan. Iya. Terus bisnisnya tuh kayak 10 kali lipat harganya. Iya, 8 juta sekali pergi, 8 juta, 10 juta. Tapi ekonomi 1 juta. Ya, jadi aku mikirnya ya 8 juta itu aku bisa beli yang lain kayak gitu kan. Ya, daripada tiket pesawat kan ini bisa maksudnya beli perhiasan kan kayak gitu. Iya. Padahal kan duit kamu tuh banyak banget, walaupun kamu naik tiket pesawat bisnis, dan abis itu kamu beli perhiasan pun juga.
Nggak gerak itu. Tapi sayang aja sih, karena kan deket. Kamu nggak malu jauh. gitu kalau bilangin duduk ekonomi dibilang kan itu? Orang nggak kenal aku. Istri dokter Richard tuh. Enggak lah, orang nggak kenal kan. Oh nggak begitu. Nggak begitu kenal. Kalau dokter Richard orang kenal, jadinya ya nggak mungkin lah ya naik ekonomi ya. Aku pernah dulu naik ekonomi. Naik ekonomi. Enggak lah, ekonomi masih lah. Sebenarnya dia bisa kok naik ekonomi Bisa. masih. Cuma ini aja sih. Kalau sekarang kan kayak lebih dikenal orang jadinya. Oh enggak, aku nggak peduli itu. Kalau itu aku nggak begitu Iya. peduli sih sebenarnya. Aku nggak begitu peduli masalah orang kenal kan. Kalau misalnya kita duduk di ekonomi kan orang juga masih bisa humble ya. Iya, Masih bisa bilang humble ya. Tapi kayak ada sesuatu hal yang ngingetin aku bahwa kita ini punya sesuatu, kita cari duit, mungkin agak berbeda dengan Pak Hermanto Tanoko ya. Aku kan komunikasi dengan podcast dengan banyak orang ya. Iya, Orang iya, kaya, iya. kayak misalnya Grace Tahir, Pak Hermanto Tanoko. Iya, lebih. Dan aku tuh menemukan insight dari mereka dan kebahagiaan mereka. Tapi dari sisiku sendiri, ada benarnya kata temanku bahwa ketika kita mencari sesuatu, kita juga harus menikmatin hal itu. Tapi mungkin segi pengeluaran kita itu berbeda, Dad. Jadi misalnya aku ada beberapa yang aku spend dengan mahal kayak gitu, mau aku kayak gitu. Oke. Misalnya aku nggak mau spend di pesawat, tapi aku spendnya di tempat lain tuh lebih gede kayak gitu. Mau kayak gitu di gaya hidup misalnya, di gaya hidup misalnya di makanan. Makanan aku mau yang Makanya kamu mahal. agak gendutan gitu ya. Ya, terus olahraga misalnya, olahraga iya. sewa PT yang Pakai mahal PT. tuh mau karena untuk investasi. Jadi memang setiap orang tuh ada pengeluaran, tapi dia maunya spendnya di mana kayak gitu. Jadi aku bukan di orang yang spendnya di tas mewah mungkin ya, tapi aku spendnya di kebutuhan yang lain yang menurut aku penting bagi aku kayak gitu. Misalnya rumah aku mau yang bagus. Oh iya, kalau kayak rumah gitu. dia pengen yang bagus. Rumah mau yang bagus. Terus kalau misalnya kayak furniture itu aku mau yang bagus kayak gitu. Kalau baju dia kan nggak suka bermerek. ya kalau dia malah furniture-nya yang murah aja kalau bisa kayak gitu. Tapi tasnya merek kayak gitu. Berarti kan setiap orang tuh punya pengen ngeluarin sesuatu tapi nya berbeda kayak gitu. Iya. Kalau aku lebih ke di experience kayak gitu. Misalnya ke luar negeri kayak gitu kan. Oke. Itu kan juga ngeluarin uang kan sebenarnya kayak gitu. Oke, 11 tahun Iya. menikah, kamu pernah nggak bosan dengan aku? Enggak sih. Bosan ya? Bosan tuh kayak gimana? Bosan lu? Mau ganti yang lain gitu? Enggak lah. Enggak sih, enggak pernah bosan. Oke, pernah ya. Oke. Kayak jalanin aja hidup ini kayak gitu. Bosan itu kayak gimana? Kayak mau ganti yang lain kayak gitu. Iya, bosan kayak gitu, mau ganti yang lain, mau ganti hidup. Atau berpikir salah pilih pasangan gitu? Pikir salah pilih pasangan, pernah. Kok pernah? Kok pernah? Kayaknya aku nggak cocok deh dengan dia. Aku tuh pernah ngerasa kayak gitu. Oke, pernah terpikir ya Iya, satu iya. kali kayak gitu punya ya, kayaknya nggak cocok. Bukan satu kali, berkali-kali. Jujur banget. Tapi kan memang karena kita tuh beda jauh banget. Aku juga kalau lagi kesel dengan kamu juga kayak ngerasa. Iya, tapi kalau lagi kesel, tapi kalau misalnya dia kalau lagi nggak kesel, nggak sih sebenarnya. Baik banget. Karena gitu. beda jauh banget, jauh banget dengan sifat kita. Iya. Aku pengen tanya dengan dia ya, siapa yang paling romantis di antara kita berdua? Ya. Dia tuh orangnya nggak romantis banget. Tapi memang cowok perlu diromantisin. Oh perlu dong, Perlu seneng juga, dong. ya. Cowok itu seneng loh dimanja-manja. Iya, aku manja juga kan. Enggak. Maksudnya tuh enggak. Gimana? Terus dia tuh sering, aku tuh romantisin sering nggak ngeh malah. Nanti aku gombalin, hah? Gitu. Lambat banget dia tuh mikir ya kayak gitu. Jadi intinya dia mau romantis sebenarnya, tapi gayung nggak bersambut gitu lah kali ya. Jadinya akhirnya suasananya romantis jadi nggak romantis sebenarnya. Bubar kayak gitu. Kayak gitu ya mungkin ya. Setiap malam tuh aku tuh selalu cium dia dari dulu ya, dari 11 tahun yang lalu tuh kayak setiap malam sebelum tidur tuh selalu kiss dia, cium dia kayak gitu. Dan dia nggak pernah cium aku balik ya. Jarang banget lah, jarang banget lah, kayak nggak rutin lah cium aku balik kayak gitu. Masa sih? Iya. Bohong dia, enggak. Kamu masih ingat nggak ada satu yang waktu Enggak, masih di rumah lama, waktu kita masih miskin dulu, waktu kita masih susah dulu. Waktu itu kamu baring, aku masih ingat, ada bantal, kamu di situ, terus aku bilang, peluk aku bilang. Terus kamu bilang apa? Capek.
Padahal aku tuh bukan ngomong aku minta peluk. Padahal aku ngomong mata peluk itu. Tapi itu sakit hati banget. Makanya itu cuma kesalahan sekali tapi diungkitnya sampai puluhan tahun kan. Itu kan guys. Ya itu sifat makanya, aku. Sifat dia ternyata dia ngungkit kayak gitu. Kalau aku kan kayak padahal kesalahan dia tuh lebih banyak loh daripada kesalahan aku kayak gitu. Tapi aku tuh nggak pernah ngungkit. Ya kan aku kan orangnya cerewet soalnya. Jadi kayak aku tuh nginget. Tapi sebenarnya itu kamu tuh lebih banyak ngelakuin kesalahan dibandingkan aku kayak gitu. Tapi aku nggak pernah ngungkit sekalipun kayak gitu. Makanya sebenarnya yang lebih beruntung dia kayak gitu. Makanya aku bilang. Udah juga di Amerika kayak gitu. Makanya aku bilang aku tuh kadang-kadang berpikir aku nih salah pilih pasangan kayaknya. sama. Tapi kamu masih cinta kan dengan aku kan? Masih mikir cinta lah. Cinta lah dia bilang kayak gitu kalau ya. nggak mungkin lah kita ini. Iya. Nggak mungkin lah sampai sekarang bersama dan aku sudah. Maksudnya walaupun kayak apapun yang terjadi aku tuh udah menentukan pilihan aku ya udah sekali ini aja kayak gitu. Okay. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pernikahan kita kayak gitu sudah sekali aja kayak gitu. Oke, thank you Bu sudah hadir dalam hidup saya bukan pada podcast ini. Terima kasih sudah hadir dalam hidup saya dan sudah memberikan warna yang luar biasa bagi hidup saya. Tapi kamu merasa beruntung nggak sih dapet aku? Sangat. Gitu. Sangat beruntung. Di momenku yang paling bahagia, aku pengen ada kamu yang nemenin aku. Di momenku yang paling sedih juga, aku selalu pengen kamu ada dalam hidup aku juga. Di dalam hidupku dan sampai ke depan juga akan banyak banget halangan kita, rintangan kita. Tapi yang aku janji adalah kita akan terus sama-sama sampai tua nanti. Dan aku nggak tahu ya, semuanya punya sifat baik, punya sifat buruk ya. Aku punya sifat buruk yang amat sangat banyak banget. Dan aku berharap dari semuanya dalam diri aku itu tetap bisa memuliakan kamu sebagai istriku. Terima kasih. Tapi aku nanya. Apa? Jadi kalau misalnya seandainya aku yang selingkuh gimana? Kalau kamu yang selingkuh? Iya. Apakah aku Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Apakah aku akan memaafkan kamu? Iya. Jawabannya adalah iya, aku akan maafin kamu. Kalau ngomong kayak gini dia selingkuh nanti ya? Iya. Terus dia bilang sudah berarti aku. Yaudah. Enggak, aku akan gebukin orang itu yang jelas. Aku akan gebukin orang itu, mungkin sampai aku sewa mungkin bodyguard atau apa, mungkin dibunuh atau mati atau dimutilasi mungkin. Terus kamu nanya nggak sama aku? Ya, kalau aku yang selingkuh gimana? Kalau aku yang selingkuh, kamu bakal maafin aku nggak? Gimana ya? Ini di stage orang loh nanti kalau aku ketahuan selingkuh. Aku mungkin maafin, tapi mungkin aku ada resikonya kan kalau sudah selingkuh itu kan. Mungkin aku nggak akan bisa percaya kamu lagi 100% gitu loh. Cukup dengan